Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Kadun, fasilitator dalam perkuliahan metodologi penelitian administrasi. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang kerangka pemikiran atau kerangka berpikir. Kerangka pemikiran atau kerangka berpikir pada intinya, pada dasarnya merupakan jawaban deduktif teoretik terhadap perumusan masalah yang dikembangkan di dalam penelitian, terutama di dalam penelitian kuantitatif. Jadi sekali lagi, dalam penelitian kuantitatif, posisi kedudukan kerangka pemikiran atau kerangka berpikir itu merupakan jawaban deduktif teoretik terhadap permasalahan atau rumusan masalah yang dikembangkan dalam penelitian kuantitatif. Mengapa saya katakan demikian? Karena pada dasarnya dalam penelitian kualitatif kadang-kadang tidak menjawab itu, ya, dalam fokus masalahnya itu, atau belum ketemu jawabannya. Nah, kerangka pemikiran adalah dukungan dasar teoritis dalam rangka memberi jawaban terhadap pemecahan masalah. Sebagaimana diketahui, ilmu merupakan kelanjutan kesinambungan kegiatan yang telah dirintis oleh pakar ilmiah sebelumnya. Jadi pengembangan ilmu itu bukan di dalam ruang yang kosong. Kalau mengatakan bahwa ada temuan baru dalam hal apa, dalam bidang apa, berarti merujuk kepada teori-teori sebelumnya. Nah, itu makanya bagaimanapun juga merupakan kesinambungan keberlanjutan dari kegiatan-kegiatan ilmiah yang sebelumnya. Hal ini berarti telah tersedia gudang teori untuk masing-masing disiplin ilmu, termasuk yang relevan dengan masalah yang digarap, dibahas, diteliti. Oleh karena itu, untuk penyusunan suatu kerangka pemikiran harus bertitik tolak dari seleksi evidensi ilmiah terdahulu. Namun yang sampai sekarang masih berlaku, dalam arti belum pernah dibantah pihak lain. Kerangka pemikiran merupakan jawaban teoritis secara deduktif terhadap permasalahan. Nah, makanya kerangka pemikiran itu merupakan jawaban teoritis secara deduktif, walaupun bersifat sementara, ya, terhadap permasalahan. Lantas apa sih isi kerangka pemikiran? Isi kerangka pemikiran pertama, kaitan antara variabel dengan administrasi publik atau negara. Bahwa pembahasan variabel penelitian termasuk dalam kajian bidang administrasi publik atau administrasi negara. Lalu yang kedua adalah kaitan hubungan pengaruh antar variabel tersebut yang diteliti. Bila kerangka pemikiran sudah disusun, maka dilengkapi dengan sederetan premis dalam jumlah dan urutan yang sama dengan evidensi yang bersangkutan. Penyusunan hipotesis merupakan logika berpikir deduktif dalam rangka mengambil kesimpulan khusus atau hipotesis dari kesimpulan umum berupa premis-premis. Nah, jadi pada dasarnya hasil dari produk kerangka pemikiran itu harusnya adalah berupa hipotesis. Nah, premis yang jelas yang dikemukakan di dalam kerangka pemikiran ini berupa premis-premis yang akan mendukung hipotesis tersebut.
Adapun kebenaran logika deduktif menganut asas koherensi. Artinya, mengingat bahwa premis-premis itu merupakan sumber informasi yang tidak perlu diuji lagi kebenaran ilmiahnya. Maka dengan sendirinya hipotesis sebagai kesimpulan dari premis itu mempunyai kepastian kebenaran pula. Perlu dicatat bahwa hipotesis sebagai kesimpulan jumlahnya tak perlu selalu sama dengan jumlah premisnya. Nah, jadi tidak perlu dengan jumlah premisnya sama ya. Nah, kerangka pemikiran itu oleh karena itu untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang jawabannya itu berupa hipotesis, jawaban sementara terhadap rumus masalah, termasuk ke dalam logical construct. Mengalirkan jalan pemikiran menurut kerangka yang logis atau logical construct. Hal ini tidak lain dari menduduk perkarakan masalah yang diteliti. Diidentifikasi itu di dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu menangkap, menerangkan, serta menunjukkan perspektif terhadap masalah itu. Upaya ditujukan kepada untuk menjawab atau menerangkan pertanyaan penelitian yang diidentifikasi itu. Cara berpikir nalar ke arah memperoleh jawaban terhadap masalah yang diidentifikasikan itu adalah dengan penalaran deduktif. Sebagaimana telah dijelaskan, cara penalaran deduktif ini adalah cara penalaran yang berangkat dari yang umum general kepada yang khusus spesifik. Jadi kalau misalnya kita mau menguraikan kerangka berpikirnya kinerja pegawai, nah ini harus ada kerangka berpikirnya. Apa itu kerangka berpikir bahwa pegawai sebagai suatu konsep, lalu ada dimensi-dimensinya, lalu ada indikator. Jadi yang dari yang umum itu kepada yang khusus sampai indikator itu. Hal-hal yang umum itu ialah teori. Bisa dalil hukum, sedangkan hal yang bersifat khusus spesifik itu tidak lain adalah masalah yang identifikasi itu. Selanjutnya, perhatikan tata cara penalaran deduktif seperti yang telah dijelaskan. Antara masalah dan hipotesis. Kerangka pemikiran dijabarkan dari teori-teori yang ada dan tinjauan pustaka sebagai tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian dan untuk merumuskan hipotesis. Kerangka pemikiran dapat berbentuk uraian kualitatif, model matematis, diagram, atau persamaan-persamaan yang langsung berkaitan dengan bidang ilmu yang diteliti. Jadi bisa berupa uraian kualitatif, bisa model matematis, hipotesis statistik, biasanya begitu ya, atau diagram atau persamaan yang langsung berkaitan dengan bidang ilmu yang diteliti. Jadi bisa saja persamaan ya, statistik atau matematis. Kerangka pemikiran juga merupakan argumentasi ilmiah. Seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan sesama ilmuwan adalah alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir yang membuahkan kesimpulan berupa hipotesis. Nah, ini jadi ujung dari argumentasi ilmiah itu dalam kerangka pemikiran itu adalah menjawab permasalahan, dan menjawab permasalahan itu berupa hipotesis atau jawaban. Demikian juga di dalam kerangka pemikiran yang sudah kita jelaskan di awal, bahwa kerangka pemikiran pun harus menunjukkan bagaimana jawaban sementara itu berupa tesis itu juga kalau dalam penelitian kuantitatif itu, maka sebenarnya jawaban terhadap hipotesis itu kan biasanya ada minimal ada 2 variabel ya. Misalnya pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Nah,
Itu kan ada variabel. Nah, minimal di dalam kerangka pemikiran itu harus menunjukkan itu. Ada teori atau pendapat pakar, pendapat ahli yang menyatakan itu, atau hasil penelitian juga bisa ya. Nah, oleh karena itu apa sih isinya? Kerangka pemikiran merupakan sintesa kesimpulan tentang hubungan antivariabel yang susun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa kesimpulan tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis. Nah, di samping hubungan variabel juga kerangka pemikiran merupakan landasan teori. Landasan teori berisi uraian teori, temuan, dan bahan penelitian lainnya yang dijadikan landasan untuk menyusun kerangka teori atau konstruktif yang akan digunakan dalam penelitian berupa hubungan antar variabel objek yang mengacu pada rumusan masalah. Pada penelitian rekayasa, tinjauan terhadap penelitian-penelitian yang ada, teori, model, formula, dan sebagainya digunakan untuk menyusun kerangka pemikiran yang dijadikan landasan dalam perencanaan, perancangan, atau pengembangan model, metode, konstruksi, komponen, produk, atau sistem. Nah, di samping kerangka pemikiran itu juga biasanya menunjukkan apa yang disebut dengan SOS, state of the art. Terdapat kemungkinan dimanfaatkannya teori dari bidang ilmu lain seperti formula atau model yang siap rekayasa agar menjadi alat bantu, eliminator, perangkat lunak, aplikasi, dan sebagainya. Kajian pustaka yang melandasi rekayasa didasarkan pada state of the art dari jurnal penelitian terbaru maupun teori yang telah matang dari textbook yang diupayakan asli dari sumbernya, sehingga terdapat kemungkinan berasal dari tahun-tahun yang sudah lama. Kelompokkan hasil-hasil kajian tersebut ke dalam sub-subbab secara terstruktur, tidak linear sesuai dengan kerangka yang disusun berdasarkan topik atau judul penelitian. Nah, ini memang ada modelnya gitu dalam bentuk. Apakah modelnya dalam bentuk mengalir begitu saja, tidak ada sekat-sekat sub-subbab atau sub-judul lagi dari kerangka pemikiran itu langsung mengalir, tapi ada juga yang ada sub-subbab. Nah, itu silakan saja bisa dipakai dengan gaya selingkuh masing-masing di perguruan tinggi masing-masing atau lembaga-lembaga penelitian masing-masing atau jurnal masing-masing gitu ya. Tapi yang sangat penting itu ya ini bahwa kalau jurnal-jurnal penelitian itu harus yang terbaru ya, supaya jangan ketinggalan zaman. Jangan-jangan yang diteliti itu kita sudah out to date permasalahannya ya, masih aja dianggap baru gitu. Atau teori-teori yang sudah matang dari textbook yang mungkin saja tahun terbitannya udah lama ya, karena itu sudah teori yang matang, sudah misalkan teori struktur fungsional, teori konflik ya, itu kan sudah matang. Makanya jangan ada batasan bahwa harus terbitan 5 tahun terakhir. Nanti direkayasa itu kalau begitu. Tapi kalau jurnal mungkin yang terbaru ya 5 tahun terakhir. Tapi kalau buku jangan ada batasan seperti itulah gitu ya. Nah, ini yang sangat penting. Nah, dalam pembahasan tentang kerangka pemikiran itu perlu juga ditegaskan, bedakan dengan tegas antara definisi dan teori. Bedakan secara tegas antara teori dan definisi atau terminologi. Definisi maupun terminologi yang sudah umum diketahui masyarakat TI tidak perlu diuraikan lagi. Biasanya pengertian tentang informasi, perangkat lunak, data flow diagram, dan sebagainya. Bab landasan teori harus lebih syarat dengan teori, postulat, hukum, dalil, aksioma, formula, asumsi, dan sebagainya.
yang mendukung pembentukan kerangka teori atau kerangka pemikiran rekayasa. Jadi kalau hal-hal yang sudah umum diketahui oleh kalangan ilmuwan di bidangnya masing-masing, nggak perlu lagi ditulis ulang sebenarnya. Oleh sebab itu, sebenarnya penelitian sudah dapat dikatakan selesai saat teori atau kerangka pemikiran diperoleh, sekalipun belum dibuktikan. Sebagai contoh, teori Big Bang dan teori relativitas sudah dikatakan sebagai teori sekalipun belum terbuktikan karena berbagai keterlibatan yang ada. Namun bila tidak ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka semua kerangka teori atau kerangka pemikiran rekayasa harus dibuktikan secara empiris sebagai bagian dari kaidah ilmiah. Jadi memang ada teori-teori yang tidak bisa dibuktikan. Teori Big Bang misalnya, bagaimana terbentuknya dunia ini, siapa yang mau melakukan penelitian lagi ya? Dunia susah juga ya. Relativitas masa harus meledakkan dulu ya? Meledakkan sekali lagi bom atom gitu ya. Nah, itu oleh karena itu tidak perlu empiris juga, sudah terbukti sebenarnya. Tapi akan lebih baik kalau penelitian itu dilakukan secara empiris juga, bukan hanya secara teori. Dua pendapat penulisan. Jadi sekali lagi ini ada kerangka berpikir seperti apa yang sudah saya kemukakan gitu ya. Ada dua pendapat minimal dalam penulisan kerangka berpikir itu. Kerangka teori atau kerangka pemikiran yang telah tersusun perlu ditulis dalam sub-sub bab tersendiri. Nah itu di kerangka teori itu ada sub-sub ya. Kerangka pemikiran rekayasa perlu dilengkapi dengan ringkasan rumusan masalah sebagai masukan pemikiran dan ringkasan tujuan sebagai keluaran hasil pemikiran yang sekaligus menjadi solusi. Nah itu. Pendapat lain, penulisan kerangka itu menjadi alur yang mengalir, tidak dalam sub-sub bab. Dari permasalahan yang kaji dalam teori argumentasi publik, baru variabel bebas dengan dimensi dan indikator, yang diikuti teori yang hubungan antara variabel bebas dengan variabel antara, baru membahas variabel antara dimensi indikator, dilanjutkan dengan teori yang menghubungkan antara variabel dengan variabel serikat. Setelah itu membahas dimensi dan indikator variabel serikat apabila penilaiannya kausal. Jadi memang sekali lagi silakan dua pendapat tulisan itu sah-sah saja, asalkan menurut gaya selingkungnya dan konsisten, jangan berubah-ubah. Kalau yang tidak konsisten itu yang berubah-ubah, yang tidak sistematis dan tidak logis gitu ya. Jadi kalau mau yang kerangka pertama silakan, ada sub-subnya arah yang mengalir juga silakan gitu ya. Dengan syarat seperti itu. Sekali lagi ulangi, pada penulisan kerangka pemikiran itu menjadi alur yang mengalir. Ada yang sebab-sebab, tidak dalam sub-sub. Dari permasalahan yang dikaji dalam teori argumentasi publik, ya misalnya baru variabel bebas dengan dimensi dan indikatornya yang diikuti teori yang menghubungkan antara variabel bebas dengan variabel antara. Kalau misalnya ada 3 variabel ya, baru membahas variabel antara dimensi dan indikator, dan dilanjutkan dengan teori yang menghubungkan antara variabel antara dengan variabel terikat. Setelah itu membahas dimensi dan indikator variabel terikat apabila penelitiannya. Misalnya ada penelitian begini. Kembali saya ulangi, misalkan pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai dalam rangka pencapaian efektivitas tujuan pembangunan sosial gitu ya, misalnya ini ya, mohon maaf kalau salah ini ya. Nah, jadi yang diuraikan dulu apa kaitan pertama, kaitan antara administrasi publik, administrasi negara dengan variabel-variabel yang diteliti itu ya. Baru kita langsung membahas tentang variabel bebas. Dalam membahas pembangunan selain konsep dan juga dimensi dan indikator, baru membahas tentang hubungan antara budaya organisasi. Tadi kan budaya organisasi, lalu membahas tentang kinerja pegawai. Ada teori nggak yang menghubungkan antara budaya organisasi dan kinerja pegawai? Nah, baru membahas tentang apa itu kinerja pegawai, apa dimensi, apa indikatornya, baru dan membahas tentang hubungan antara budaya organisasi dengan pencapaian tujuan pembangunan sosial gitu ya, dan baru akan membahas tentang konsep tentang efektivitas pencapaian tujuan pembangunan sosial, dimensi dan indikatornya. Nah itu kira-kira
seperti itu. Nah, itu dua pendapat tulis yang dikemukakan. Selain ada yang mengatakan kerangka pemikiran, ada juga orang yang mengatakan kerangka berpikir. Kenapa? Karena kalau kerangka pemikiran itu hasil, produk, sedangkan kerangka berpikir itu proses berpikir gitu ya. Nah, kata benda atau kata kerja gitu itu misalnya ya. Ya, silakan saja itu boleh ya. Sebagian pakar menamakan subjudul ini kerangka berpikir bukan kerangka pemikiran. Alasannya subjudul ini merupakan kegiatan aktivitas sehingga seharusnya subjudulnya kata kerja. Pemikiran itu produk bukan aktivitas, tetapi berpikir merupakan aktivitas karena merupakan kata kerja. Nah, itu ya, jadi seperti itu alasannya. Model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Nah, ini kerangka berpikir berdasarkan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan kerangka teoritis pertautan antara variabel independen dengan dependen atau dengan variabel antara tadi. Bila dalam penelitian ada variabel moderator atau intervening, maka juga perlu dijelaskan mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Jadi ada alasannya, tidak hanya dijelaskan saja, tapi mengapa itu ada, bagaimana pentingnya variabel moderator atau variabel intervening atau variabel antara itu. Pertautan antar variabel tersebut selanjutnya dirumuskan dalam bentuk paradigma penelitian. Paradigma berdasarkan kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dengan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau disebut dengan variabel mandiri, maka yang dilakukan penelitian di samping mengemukakan deskripsi teoritis untuk variabel, juga argumentasi terhadap variabel, besaran variabel yang diteliti. Penelitian yang berkenaan dengan variabel atau lebih biasanya dirumuskan hipotesis yang berbentuk komparasi maupun hubungan. Oleh karena itu, dalam kerangka menyusun hipotesis penelitian yang berbentuk hubungan maupun komparasi, maka perlu dikemukakan kerangka pemikiran itu. Kerangka berpikir ini merupakan penjelasan sementara dari gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Kriteria utama agar suatu kerangka berpikir bisa meyakinkan sesama ilmuwan adalah alur-alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir yang membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis. Kerangka berpikir juga merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan antar variabel yang tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis. Nah, oleh karena itu ada kaitannya sebenarnya kerangka berpikir dengan hipotesis. Nah, ini pertama menetapkan variabel yang diteliti dulu, lalu membaca buku dan hasil penelitian. Jangan lupa membaca buku, boleh yang amat lama kalau memang tahun penelitian lama ya, kalau memang itu teori dasarnya gitu ya, teori dasarnya itu tidak ada di buku yang lama. Bahkan kalau teori dasarnya ada di buku dasar ya harus cari ya. Kalau terbitan 60-an 50-an masa harus yang diupdate sampai tahun 2021 kan susah juga. Tapi kalau hasil penelitian dari jurnal penelitian. Lalu deskripsi teori dan hasil penelitian. Nah, baru mendeskripsikan teorinya dan hasil penelitian seperti apa. Lalu analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian tersebut. Nah, kita analisis ya, tidak asal main copy paste saja ya. Lalu juga ada analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Nah, jadi mengkomparasikan hasil penelitian itu bagaimana sebenarnya. Lalu ada sintesis kesimpulan. Baru menyusun kerangka berpikir dan diakhiri dengan hipotesis. Nah, itu sebenarnya langkah-langkah bagaimana kita menyusun kerangka berpikir dan hipotesis, dari menetapkan variabel yang teliti, membaca buku dan hasil penelitian, deskripsi teori dan hasil penelitian, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian, sintesa, kesimpulan, kerangka berpikir dan hipotesis. Jadi sebelum menghasilkan kerangka berpikir ini, maka perlu dulu sebenarnya tujuan usaha sebenarnya.
Jadi kita perlu meninjau dulu, membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain. Mengapa kita memilih teori itu? Harus jelas itu sebenarnya. Termasuk tugas hasil penelitian tuh. Makanya tadi ada juga state of the art tadi itu ya. Pertama ini menetapkan parabel yang tinggi. Untuk menentukan kelompok teori yang perlu dikemukakan dalam menyusun kerangka berpikir dalam rangka pengajuan hipotesis, maka ditetapkan terlebih dahulu parabel penelitian. Berapa jumlah parabel yang diteliti dan apakah nama setiap parabel merupakan titik tolak untuk menentukan teori yang akan ditemukan. Nah ini juga yang masih bingung itu kadang-kadang ini ya, efektivitas pencapaian tujuan pembangunan sosial. Tahu-tahu efektivitas organisasi, jadi nggak nyambung juga itu. Ya karena kalau program pembangunan biasanya pencapaian tujuan pembangunan berupa program, efektivitas program, kalau efektivitas organisasi kan nggak nyambung juga. Harus teori yang tepat juga gitu ya. Dan kadang-kadang juga efektivitasnya saja yang dipakai, padahal itu merupakan suatu kesatuan itu ya. Efektivitas pencapaian tujuan pembangunan sosial itu satu kesatuan. Ya, tapi kadang-kadang memakai aja satu efektivitas saja gitu. Sehingga tidak artinya akhirnya berbeda gitu ya. Yang kedua membaca buku dan hipotesis. Membaca buku dan jurnal penelitian. Hasil penelitian ya, yang lain melalui jurnal penelitian. Setelah parabel ditentukan, maka langkah berikutnya adalah membaca buku-buku dan hasil penelitian yang relevan. Buku-buku yang dibaca dapat bentuk buku teks, referensi, ensiklopedia, dan kamus. Hasil penelitian yang dapat dibaca adalah laporan penelitian, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Lalu langkah selanjutnya adalah diskusi teori dan hasil penelitian. Dari buku dan hasil penelitian yang dibaca akan dapat dikemukakan teori-teori yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Seperti telah dikemukakan, deskripsi teori berisi tentang definisi terhadap masing-masing variabel yang diteliti, uraian rinci tentang ruang lingkup variabel, dimensi dan indikator, dan kedudukan antar variabel yang satu dengan variabel yang lain dalam konteks penelitian tersebut. Jadi sekali lagi deskripsi teori ini harus mengungkap tiga hal ini. Ya, pertama tentang definisi tentang masing-masing variabel, uraian rinci tentang ruang lingkup variabel, dimensi dan indikator, dan kedudukan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Jadi kalau misalkan budaya organisasi, kinerja pegawai, dan efektivitas pencapaian tujuan, berarti masing-masing variabel didefinisikan. Ya, apa itu yang namanya budaya organisasi? Apa yang namanya kinerja pegawai? Apa namanya efektivitas pencapaian tujuan organisasi? Lalu dimensinya apa saja itu? Ya, kalau dimensi budaya organisasi apa, indikatornya apa, kinerja pegawai apa, ini indikatornya apa. Nah, yang sangat penting itu satu lagi ada deskripsi dan hasil penelitian itu adalah bagaimana menghubungkan tadi. Ya, memang sangat sulit keadaannya kalau misalkan tiga tadi ya, bahwa terdapat hubungan pengaruh kaitan antara budaya organisasi dengan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan sosial dengan melalui kinerja pegawai gitu ya. Nah, itu sangat sulit memang. Tapi minimal ada dikaitkannya dulu ya, kaitan misalkan tadi budaya organisasi dengan kinerja pegawai, budaya organisasi dengan efektivitas pencapaian organisasi, kinerja pegawai terhadap pengaruh pegawai atau kaitan hubungan kinerja pegawai terhadap efektivitas pencapaian tujuan pembangunan sosial. Nah itu dulu diungkapkan juga ya tentang disiplin dan teori dan hasil penelitian itu. Jadi jelas nantinya langkah-langkahnya itu ya. Lalu juga yang selanjutnya adalah analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian yang telah dikemukakan. Dalam analisis ini peneliti akan mengkaji apakah teori-teori dan hasil penelitian yang telah ditemukan itu betul-betul sesuai dengan objek penelitian atau tidak. Karena sering terjadi teori yang berasal dari luar tidak sesuai dengan penelitian di dalam negeri. Nah, itu juga bisa terjadi. Atau tadi ketidaktepatan di dalam mengambil teori gitu ya. Kinerja pegawai yang diambil kinerja organisasi. Kinerja efektivitas program yang diambil efektivitas organisasi. Nah, kan sulit ini. Nah, harus dikaji betul-betul apa benar gitu ya. Yang dimaksud gitu, teorinya itu. Lalu juga langkah selanjutnya itu analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian.
Analisis komparatif dilakukan dengan cara membandingkan antara teori yang satu dengan teori yang lain. Nah, minimal 3 lah gitu ya teorinya. Kalau tentang budaya Indonesia ya dari 3 pendapat. Itu minimal 3 lah gitu ya. Kalau tentang kinerja pegawai minimal dari 3 pendapat. Jangan satu aja modalnya kan gitu. Melalui analisis komparatif ini, penelitian dapat memadukan antara teori satu dengan teori yang lain atau mereduksi bila dipandang terlalu luas. Nah, tentang ini pun sebenarnya ada 2 pendapat ya. Ada yang lebih baik satu saja, jangan diotak-atik gitu. Tapi ada juga yang seperti ini pendapat ya. Jadi bisa diotak-atik lagi oleh kita. Dalam kegiatan yang penting pertama, pendiskusian teori dari minimal 3 pakar yang nantinya disimpulkan peneliti. Kedua, bandingkan kelebihan dan kelemahan teori tersebut. Dan yang ketiga, berikan alasan mengapa teori tertentu dipilih. Jadi kenapa budaya organisasi dipilih dari Stephen F. Robin. Alasannya kenapa itu memilih itu, tidak dari given atau tidak dari siapa gitu ya, Edward Dale gitu ya, tidak, kenapa tidak cari situ, teori itu yang dipakai, harus dijelaskan juga itu sebenarnya ya, yang sampai apa kelemahan kelebihan teori tersebut, nah itu harus dijelaskan juga. Lalu yang sepakat adalah sintesa kesimpulan melalui analisis kritis dan komparatif terhadap teori-teori dan hasil penelitian yang relevan dengan semua variabel yang teliti. Selanjutnya peneliti dapat melakukan sintesa atau kesimpulan sementara. Perpaduan sintesa antara variabel satu dengan variabel yang lain akan menghasilkan kerangka berpikir yang selanjutnya dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis. Nah, baru kerangka berpikir. Setelah sintesa atau kesimpulan sementara dapat dirumuskan, maka selanjutnya disusun kerangka berpikir. Kerangka berpikir kerangka yang asosiatif, hubungan maupun korelasi maupun komparatif, perbandingan. Nah, itu ya, atau perbandingan. Kerangka berpikir asosiatif dapat menggunakan kalimat jika begini maka begitu. Jika guru kompeten maka hasil belajar akan tinggi. Jika kepemimpinan kepala sekolah baik maka iklim kerja sekolah akan baik. Jika kebijakan pendidikan dilaksanakan dengan baik, jika implementasi kebijakan pendidikan dilaksanakan dengan baik ya, dan konsisten, maka kualitas SDM di Indonesia akan meningkat pada gradasi yang tinggi. Nah, itu ya. Itu misalnya bisa saja begitu asosiatif itu ya. Nah, ini catatan penting kerangka berpikir ini. Variabel-variabel yang akan diteliti harus dijelaskan. Saya mau mengulangi lagi sebenarnya, jelaskan dulu konsep definisi konseptualnya itu apa ya. Minimal dari 3 orang. Diskusi dalam kerangka berpikir harus dapat menunjukkan, menjelaskan pertautan hubungan antara variabel yang diteliti dengan yang ada teori yang mendasarnya. Diskusi juga harus dapat menunjukkan dan menjelaskan apakah hubungan antara variabel itu positif atau negatif, berbentuk simetris, kausal, atau interaktif. Nah, ini yang kadang-kadang sulit. Mencari teori untuk pertautan saja, hubungan saja sangat sulit, apalagi harus ada yang apa bentuknya positif, negatif, simetris, kausal, atau bukan gitu ya. Kerangka berpikir tersebut selanjutnya perlu dinyatakan dalam bentuk diagram model penelitian sehingga pihak lain dapat memahami kerangka berpikir yang bukan dalam penelitian dengan mudah sebenarnya dalam satu gambar saja itu bisa. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat